Ini macam ngomong anjir. Ini lambat lagi. Ting ting. Teman-teman sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja. Most people would say I'm doing better. I was so fucked up, so sad and so angry all the time. And now I'm always smiling, always looking on the bright side. I must be so proud of my progress. But this is so far from the truth. La ilaha illallah. Allahumma wassalatu alaihi wasallam. Innaka la tuhibbul Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah.
Elemen kunci pada perspektif kognitif menjelaskan bagaimana manusia memproses informasi dengan cara input dan output, bagaimana cara kerja komputer yang menghasilkan informational processing model, sehingga manusia bisa bersikap human intelligence. Bagaimana pendekatan kognitif menjelaskan mengenai manusia dan perilaku manusia? Manusia merupakan makhluk yang hakikatnya memiliki akal dan pikiran sehingga akan senantiasa selalu berpikir, memproses informasi, mempersepsi, dan mengorganisasikan informasi. Dalam pendekatan kognitif, itu pikiran manusia memiliki sebuah cara seperti mesin komputer. Pendekatan kognitif memberikan beberapa penawaran, di antaranya menjelaskan secara detail mengenai suatu informasi dan bagaimana cara menafsirkannya. Pendekatan kognitif juga memudahkan seseorang memahami orang lain melalui sudut pandang. Untuk keterbatasan teori pada psikologi kognitif, pendekatan psikologi kognitif ini cenderung kurang memperhatikan faktor lingkungan sosialnya. Hal ini dikarenakan pendekatan psikologi kognitif ini hanya melakukan riset pada suatu individu tersebut. Selain itu, teori ini juga sangat kompleks dan sulit untuk dipelajari secara detail. Psikologi kognitif dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk menentukan pola pikir manusia dan memutuskan keputusan. Contohnya, ketika kita terbangun karena bunyi alarm, kita menentukan untuk bangun atau tidur kembali. Lalu contoh lain dari psikologi kognitifnya itu ketika kita menerima informasi dari luar, lalu otak kita memproses informasi tersebut, menyimpannya, lalu mengeluarkan kembali informasi tersebut. Perspektif humanistik adalah setiap orang menganggap bahwa diri mereka sendiri adalah makhluk yang optimal dan ingin mengembangkan kemampuan dan bakat mereka secara optimal. Menurut teori humanistik, perilaku manusia itu dapat dipahami dari perspektif yang menghargai nilai individu, potensi, dan juga kebebasan individu. Nah, teori humanistik juga mereka menekankan pada motivasi intrinsik dan juga aktualisasi diri sebagai dasar perilaku manusia. Kelebihan teori humanistik adalah yang pertama itu berkontribusi di bidang yang berkaitan dengan humaniora seperti filsafat seni dan sastra. Kelebihan teori humanistik adalah bersifat subjektif sehingga sulit dibuktikan secara ilmiah serta bisa digunakan oleh siswa untuk melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan tujuan pendidikan. Nah, jadi contoh dari teori humanistik itu sendiri seperti seorang pengajar, yaitu dosen, guru, atau pelatih yang ingin memotivasi kepada seluruh mahasiswanya atau muridnya agar terpacu untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya. Karena ada perspektif dinamika adalah bagaimana pengalaman anak kecil terhadap perilaku individu ke depannya yang melalui membentuk kejadian mendasar sehingga bisa memenuhi kebutuhan alami. Bagaimana pendekatan psikodinamika menjelaskan mengenai manusia dan perilaku manusia adalah manusia merupakan makhluk yang di dalam dirinya terdapat dorongan dan tuntutan di alam bawah sadar. Selain itu, pengalaman masa lalu sangat berkontribusi pada perubahan perilaku dan juga kepribadian manusia. Pada proses psikodinamika menekankan proses-proses internal yang terjadi di dalam tubuh manusia. Kelebihan perspektif psikodinamika, teori ini memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan kehidupan individu ketika dewasa. Untuk keterbatasan teori pada psikodinamika itu ada dua. Yang pertama, kurangnya pemahaman konsep psikologi modern seperti psikologi kognitif dan evolusi. Dan yang kedua, kurangnya pengembangan teori dan metodologi yang konsisten serta kurangnya penelitian empiris yang sesuai. Psikologi dalam perspektif psikodinamika dapat kita lihat pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari, seperti orang yang mengalami trauma masa kecil terhadap sesuatu hal atau benda karena adanya pengalaman masa kecil yang tidak baik tentang hal tersebut. Psikologi menurut perspektif Islam adalah manusia mampu memahami dirinya secara optimal dan mampu mempercayai bahwa ia adalah makhluk Allah. Perilaku manusia berdasarkan perspektif Islam itu mereka mengkaji jiwa berdasarkan pandangan-pandangan Islam, sejarah, nilai-nilai, dan juga gagasan-gagasan. Kelebihan perspektif psikologi Islam adalah perspektif psikologi Islam sangat dapat dipercaya karena sumbernya sangat akurat, dan perspektif psikologi Islam melengkapi perspektif psikologi lainnya. Oke,
Oke, keterbatasan perspektif psikologi Islam adalah banyak orang luar yang tidak mempercayai bahwa aspek terpenting dalam hidup manusia adalah hubungannya dengan Tuhan. Nah, contoh dari perspektif Islam itu sendiri yakni mengendalikan stres dengan cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam perspektif Islam itu sendiri seorang makhluk yang dekat dengan penciptanya akan merasa aman dan terkendali hidupnya.